Ya, pemirsa tentu mengawali apa kabar Indonesia malam hari ini kami sajikan informasi mengenai kuliner khas yang hadir mewarnai kemeriahan bulan suci Ramadan di Masjid Mudor yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Inilah bubur mudor pemirsa, sajian khas sesuai dengan nama masjid dan merupakan hidangan bubur yang kaya dengan rempah khas Timur Tengah ini. Selalu menjadi buruan warga untuk menu takjil. Pasalnya sajian gurih berbahan daging kambing ini hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan dan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Setiap harinya halaman masjid disulap menjadi dapur umum raksasa. Disinilah para relawan bahu-membahu mengolah 400 porsi bubur yang aromanya semerbak menggugah selera. Ritual memasak dimulai sejak selepas azan duhur. Para pria bergotong royong menyiapkan kuali raksasa berisi 30 kg beras dan air. Tak lama kemudian campuran santan kelapa, potongan 15 kilo daging kambing, serta racikan rempah rahasia dimasukkan ke dalam adonan. Bubur wajib diaduk tanpa henti selama lebih dari 2 jam. Jika lalai sedikit saja, bubur akan berkerak di dasar kuali dan merusak cita rasa khasnya dengan aroma gosong. Warga dari berbagai penjuru Tuban bahkan rela datang lebih awal dan mengantri sejak sore hari. Mereka tak ingin melewatkan kesempatan menikmati semangkuk bubur yang diyakini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyehatkan tubuh. Dahulunya, bubur ini khusus disajikan untuk kaum duafa dan juga para janda. Kini, tradisi pembagian bubur telah bertransformasi menjadi simbol kebersamaan yang terbuka bagi siapa saja. Dari Tuban, pemirsa, kita mengarah ke Yogyakarta. Suasana jelang berbuka puasa Ramadan di kota Yogyakarta ini terasa meriah setiap harinya. Seperti di kawasan sekitar Pasar Kota Gede yang menjual beraneka takjil khas dan kuliner tradisional. Lokasi ini memang menjadi tujuan masyarakat berburu takjil maupun kuliner tradisional mulai dari dawet cendol, klepon, gorengan, ikan wader, sate koyor, buntil, hingga jajanan pasar lainnya. Tak hanya itu, berbagai makanan maupun minuman kekinian juga bisa ditemukan di Pasar Kota Gede. Beragam takjil hingga hidangan berbuka dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat sejak pukul 3 sore hingga waktu menjelang berbuka puasa tiba. Kehadiran pedagang takjil di Pasar Kota Gede tidak hanya menjadi tempat berburu kuliner, tetapi juga destinasi favorit untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga maupun teman. Nah, tentunya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih suasana berbuka puasa atau mungkin bahkan ada rekomendasi menu berbuka puasa dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami ajak Anda kali ini menuju ke Surabaya dan juga Purwakarta. Bergabung bersama rekan-rekan kami ada Farah Manila di Surabaya dan juga Agung Prasetyo di Purwakarta. Kita coba cek ke timur dulu, ke Jawa Timur. Farah Manila, silakan. Iya, Kenana dan juga Tiara, selamat berbuka karena kalau di kota Surabaya ini azannya sudah sekitar 25 menit yang lalu. Dan saya mau tunjukin ke Anda salah satu menu andalan di kota Surabaya adalah sambelan, pemirsa. Kalau orang-orang banyak menyebut bahwa Surabaya ini surganya sambelan. Dimanapun warung sambal atau warung penyetan, pasti Anda bisa merasakan kenikmatan sambal yang pedas di kota Surabaya. Dan kali ini nama warungnya adalah Warung Bebek Jumbo Ibu Tiami. Kenapa Jumbo? Anda bisa lihat, pemirsa. Nah, ini ukuran bebeknya besar sekali, melebihi satu telapak tangan saya. Dan ini harganya Rp40.000. Sebesar ini bisa dimakan 2 pemirsa. Dan bisa terlihat ya, kayaknya ini empuk banget. Bebeknya saya juga sudah pesen bebek. Tidak lupa kalau pesen bebek di sini juga harus pesen jeroannya nih pemirsa. Ini ada ampelanya. Ampelanya satu porsi ini harganya Rp20.000. Ada kepala bebek juga, ini buat pecinta kepala ini harus juga pesen karena satu bijinya saja itu cuma Rp5.000. Nah,
Yang jumbo-jumbo juga ada nih pemirsa, tahu jumbo dan juga ada tempe jumbo. Ini rasanya baru pertama kali nih saya makan tahu tempe sebesar ini pemirsa, dan satu porsi satu paket ini juga harganya cuma Rp10.000 saja. Jadi murah meriah bagi Anda yang mungkin datang ke Surabaya bingung makan sambelan apa, boleh coba datang ke sini. Menariknya juga di sini nih, Ken, Ana dan juga Tiara, sambalnya itu lengkap. Ada 4 macam sambal. Yang pertama ini adalah sambal teri. Anda mungkin bisa melihat ada teri kecil-kecil di sini. Nah, kalau ini sambal penyetan biasa, sambal bawang. Ini ada kacang panjang. Nanti kalau dicampur jadi sambal kacang pemirsa, ini juga cukup unik karena tidak bisa ditemukan, jarang ditemukan di kota Surabaya. Dan yang terakhir, ini juga favoritnya orang Surabaya, sambal pencit atau sambal mangga yang masih muda. Jadi rasanya masih asem-asem gitu harusnya, tapi nanti kita akan coba rasanya. Saya juga pesen ini pemirsa terakhir. Ini adalah gurami goreng. Porsinya nggak terlalu jumbo, tapi menurut saya ini cukup untuk 2 atau 3 orang. Dan yang menariknya, harga satu ikan ini cuma Rp35.000. Beneran semurah itu, Ken, Ana dan juga Tiara. Tapi kalau udah murah, kira-kira rasanya enak nggak ya? Kayaknya nggak lengkap kalau nggak langsung nyobain gimana rasa makanan bebek Ibu Tiami ini. Kalau pesen nasi di Surabaya, biasanya nasi bebek selalu dilengkapi dengan bumbu kuningnya yang rasanya memang cenderung lebih asin dan gurih gitu ya, dicampur ke nasinya. Kita coba buka bebeknya ya pemirsa. Nah, ini pemirsa sebesar ini. Wow, ini langsung keluar tulang-tulangnya. Wah, ini mah empuk banget pemirsa. Nggak sabar saya makannya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wow, coba ya sama sambalnya ya pemirsa. Coba sambal penyetan yang biasa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Juicy sekali pemirsa. Nasinya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. Empuk sekali pemirsa, meskipun ini dada tapi rasanya tetap juicy ya. Dan nggak awet sama sekali. Saya coba sambal kacangnya. Ini kacang panjang. Dicampur sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sensasi kriuk-kriuk dari kacangnya, segar karena kacangnya masih fresh pemirsa. Terus sambalnya pedes banget. Mantap, coba kita tahunya ya. Bumbunya meresap ke dalam pemirsa, ditambah lagi ada serundeng-serundengnya di sini. Ini bekas bumbu ungkepan bebeknya yang bikin rasanya makin gurih. Kita coba sambal terinya. Beneran semua rasanya mantap pemirsa, bumbunya gurih, meresap ke dalam, bahkan tahunya pun meskipun ukurannya besar, tapi rasanya juga masih ada bumbu-bumbu asin gurihnya dari rendaman tahu dan juga tempenya ditambah dengan serundengnya. Enak sekali nih pemirsa, wajib jadi rekomendasi pilihan bagi Anda yang berkunjung kota Surabaya. Guraminya coba. Jarang sekali ada sambalan yang juga sekaligus jual guraminya. Dagingnya tebal. Cocol lagi pakai sambal. Kali ini saya pengen coba sambal pencitnya pemirsa. Oke, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mangganya beneran masih asam, ada kecut-kecutnya, tapi seger, ditambah dengan pedas sambalnya. Semua kombinasi rasanya jadi kayak enak banget. Pemirsa, saya mau lanjutin makanan Surabaya ini, makan bebek Bu Tiami. Kalau Anda datang ke sini, datangnya mulai dari jam 5 sore, karena baru buka dari jam 5 sampai jam 11 siang. Dan Ana dan juga Tiara, saya lanjutkan makan dulu ya.
Oke, Farah Manila sebagai orang Surabaya saya merasa kalah start sama Farah nih Ken. Wah, Karena ini. belum pernah nyobain bebek sebesar itu, yang satu potongnya aja kayaknya bisa buat saya dan Ken Ana gitu ya. Betul, ini sampai nelan ludah dari tadi. Artinya kita akan nyusul ke Surabaya ya. Nanti ketemu sama Farah juga bareng sama Tiara di sana. Oke, selanjutnya kita bergeser ke Purwakarta, Jawa Barat. Sudah ada Agung Prasetyo di sana. Nah, kalau Anda Agung ini berbuka dengan apa di sana? Ya, selamat malam Ken Ane, Tiara juga pemirsa. Selamat berbuka puasa bagi umat yang menjalankan ibadah puasa. Sebelum melanjutkan laporan, kami ada pantun dulu nih ke Purwakarta. Naik kereta pagi pulangnya bareng si Ramdan. Buka puasa makan sate marangi, enaknya di bulan Ramadan. Nah betul, di bulan Ramadan ataupun menu buka puasa hari ini saya yaitu dengan sate marangi khas Purwakarta. Dan ini merupakan sate marangi dengan bahan baku utama yaitu daging sapi. Selain itu juga ada sop sapinya juga yang mana sangat menggairahkan saat dibuka puasa hari ini. Selain itu ada es dolai yang mana memang ini dari tadi saya tunggu sebelum berbuka, sudah gak sabar untuk mencicipinya juga. Dan selain itu ada nasi timbelnya yang akan menemani saya berbuka. Dan saya akan coba satu-satu untuk buka puasa dan akan saya cicipi. Namun ada yang menarik nih pemirsa untuk makan sate marangi di sini, yaitu bisa dicolek langsung ataupun dicelupkan. Nah, dicicipi dulu ya, bisa. Memang rasa sate marangi khas Purwakarta ini berbeda dengan di tempat-tempat lain pada umumnya, yang mana memang untuk sate marangi Purwakarta diproses diolahnya itu dengan cara cukup lama, yaitu direndam dulu daging sapinya selama 1 hari menggunakan rempah-rempah. Tapi tadi saya menanya ke pedagangnya langsung, rempah-rempahnya rahasia karena ini yang menjadi yang membedakan dengan sate marangi lainnya. Selain itu juga saya coba icip dulu untuk sayur sopnya juga. Nah, sekalian kita makan ya pemirsa. Kita buka dulu nasi timbelnya. Nah, oke. Nah, lain itu kita ambil sate marangi khas Purwakarta. Dan kalau saya biasanya makan sate marangi ini disiram menggunakan sayur sop ya. Siap. Nah. Dan ada 2 pilihan yang untuk menjadi cita rasa sate marangi ini enak. Ada bumbu kacang serta kecap. Nah, saya akan coba bumbu kacangnya dulu ke satenya ini. Oke, kita langsung coba makan. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang rasanya ini sangat berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Khas sate marangi ini juga menjadi favorit warga ataupun yang ada di wilayah luar Jawa untuk hanya datang ke sini untuk mencicipi sate marangi yang ada di Purwakarta. Nah, kalau Tiara dan Ken akan nyoba sate marangi juga Kak? Sementara kembalikan ke Anda di studio. Iya pasti dong, Pasti Agung tentu dong. kita nggak nolak kalau undangan makan-makan ya ke Surabaya, ke Purwakarta, nanti kita datengin waktu cuti. Tapi akhirnya tadi Agung mau pantun, ternyata mau ngasih rekomendasi menu buka Itu puasa. Terima kasih teman-teman untuk rekomendasinya. Agung Prasetyo dari Purwakarta dan sebelumnya ada Farah Manila dari Surabaya, Jawa Timur.
Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain untuk Anda. Sebuah gedung bekas pusat barang elektronik terbesar di Surabaya, High Tech Mall, terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari percikan api kegiatan pengelasan di gudang lantai 1. Sekitar jam 12 siang tadi, asap tebal berwarna hitam pekat menyelimuti gudang gedung High Tech Mall Surabaya, di mana sebanyak 13 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api diduga berasal dari percikan api aktivitas pengelasan di gudang lantai 1 yang membakar saluran AC hingga asap tebal memenuhi seluruh gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, pemirsa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tujuh unit sepeda motor tertimbun material tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata Penanjakan, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu pagi. Beginilah kondisi tanah longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, Penanjakan, Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan pada Rabu pagi. Tebing di Bukit Kedaluh ambrol dan menutup badan jalan. Material tanah dan batu menimbun 7 kendaraan roda 2 yang terparkir di sekitar lokasi. Diketahui longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju Penanjakan sempat terhambat karena material longsor menutup jalan. Ya pemirsa, hanya karena alasan ekonomi, seorang ayah kandung di Palembang tega menjual bayinya yang baru berusia 3 hari melalui media sosial. Sesaat lagi informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, aksi nekat sepasang kekasih di Majalengka, Jawa Barat terbongkar setelah keduanya mencuri sepeda motor milik warga yang ditinggal ke sawah. Aksi pencurian sepeda motor terbongkar saat korban tiba di sawah miliknya dan memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dengan kondisi terkunci ganda. Saat beraktivitas sekitar 200 meter dari lokasi, korban melihat motornya dibawa kabur orang tak dikenal. Korban langsung berlari ke jalan sambil berteriak meminta bantuan warga. Warga kemudian melakukan pengejaran hingga pelaku ditangkap. Saat ini kedua pelaku telah diamankan dan ditangani petugas Polsek Legung. Hanya karena alasan ekonomi, seorang ayah kandung di Palembang tega menjual bayinya yang baru berusia 3 hari melalui media sosial. Inilah tersangka Hengki, pelaku penjualan bayi di Palembang, Sumatera Selatan yang berhasil diamankan Subdit PPO PPA Polda Sumatera Selatan di seputaran Sukarami, Kota Palembang. Hanya karena motif ekonomi, Hengki tega menjual darah dagingnya di media sosial. Bayi yang baru 3 hari dilahirkan pelaku jual dengan seharga 52 juta rupiah. Namun aksi pelaku gagal usai tim Cyber Polda Sumatera Selatan menyamar menjadi pembeli. Pelaku terancam 15 tahun hukuman penjara karena diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan TPPO. Pemirsa, jalan rusak dan berlubang yang dibiarkan menganga menjadi jalur maut karena mengancam nyawa para penggunanya. Ya, kasus kecelakaan akibat jalan rusak yang menelan korban jiwa masih terus terjadi. Lantas, kepada siapa para korban mencari keadilan? Bagaimana aturan hukum atas kasus-kasus kecelakaan karena jalan rusak yang terus berulang? Selengkapnya dalam Ulas Utas, jalur maut dibiarkan, pejabat bisa dipidana.
Jalan rusak di sejumlah ruas jalan di tanah air seolah menjadi pemandangan yang biasa, apalagi ketika musim hujan. Kerusakan jalan di mana-mana seperti diwajarkan, karena toh akan selalu ada proyek rutin tambal sulam jalan. Sementara ada fakta, jalan rusak dan berlubang yang dibiarkan menganga itu menjadi jalur maut karena mengancam keselamatan nyawa pengguna jalan. Seperti yang terjadi di kawasan Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada 9 Februari lalu. Nyawa seorang pelajar berusia 16 tahun melayang setelah ia dan sepeda motor yang dikendarainya jatuh lantaran menghantam lubang di badan jalan. Peristiwa ini dan masih banyak lagi kecelakaan yang serupa belakangan ini sebagai alarm bahwa jalan berlubang menjadi lawan mematikan pengguna jalan. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang paling tinggi. Nah, karena itu berbagai macam upaya harus dilakukan, harus disiapkan, disediakan oleh negara, oleh pemerintah untuk keselamatan rakyat itu sendiri. Baik itu di angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara. Baik di jalan maupun di mana saja. Nah, karena jumlahnya banyak, saya rasa itu memang perlu aparat penegak hukum itu nggak usah nunggu laporan gitu. Jadi harus proaktif itu. Jadi menegakkan aturannya itu aparat penegak hukum ya bisa polisi, bisa kejaksaan atau bisa yang lain gitu. Tapi yang jelas polisi harus segera tanpa harus menunggu laporan kalau ada jalan rusak itu mendorong agar disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Kalau itu jalan provinsi ya kepada gubernur, kalau jalan pemerintah pusat ya kepada Kementerian PU, kalau jalan kabupaten ya diserahkan kepada bupati atau wali kota. Kalau misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi korban, tinggallah memproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara hukum, pemerintah wajib menyediakan jalan yang layak dan aman bagi rakyat. Lantas, bagaimana dengan peristiwa kecelakaan maut di jalan berlubang? Apakah ada pelanggaran hukum di balik itu? Yang terjadi belakangan ini, ya, di mana ada orang jatuh saat mengendarai kendaraannya di jalan karena jalannya berlubang, maka kalau misalnya jalan berlubang itu dibiarkan dalam waktu yang lama atau semacam ada pembiaran, ya tidak diperbaiki jalan yang berlubang itu, ya padahal rakyat butuh kenyamanan saat mengendarai kendaraannya, dan justru yang terjadi sebaliknya, maka kalau kita merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas jalan dan angkutan, itu kan mereka bisa dipidanakan. Di era sekarang yang kaitannya jalan banyak yang rusak, saya kira pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas wajib dikenakan kepada penyelenggara yang tidak ada itikat baik perbaikan jalan yang mengakibatkan korban-korban pengguna jalan. Saya kira satu-satunya jalan masyarakat pengguna jalan untuk segera melaporkan. Dengan bukti-bukti apa? Kondisi jalan, kondisi luka, kondisi memar, kondisi situasi sebagai bukti. Artinya apa? Pemerintah AB terhadap perbaikan jalan yang digunakan pada pengguna jalan. Karena pengguna jalan sudah membayar pajak yang untuk melakukan perbaikan jalan, tapi tidak dilakukan. Nah, itu sudah diatur dalam Undang-Undang 273 Undang-Undang Lalu Lintas. Ini sebagai bentuk ius operatum. Ya, pemerintah pusat maupun daerah sebagai penyelenggara jalan tak bisa menghindar dari tanggung jawab hukum jika terbukti ada pelanggaran terkait jalan rusak dan berlubang. Ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda maksimal 120 juta rupiah menghadang jika ada korban meninggal dunia akibat pembiaran terhadap jalan rusak. Karena buktinya jelas, TKP-nya jelas, penegak hukumnya jelas. Di situ ada kepolisian, polisi lalu lintas. Subjek hukumnya jelas, siapa penyelenggara jalan adalah pemerintah. Kalau itu jalan kaitannya jalan provinsi, berarti gubernur. Kalau itu jalan kaitannya kabupaten, bupati. Kan gampang. Sudah ditentukan di dalam pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, siapa subjek hukum adalah pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara jalan.
Perbaikan jalan sebenarnya telah menjadi proyek rutin di hampir setiap daerah. Pemerintah pusat juga telah menggelontorkan anggaran pembangunan infrastruktur ke daerah, meskipun belakangan ada pemotongan jatah untuk daerah. Namun tampaknya ada yang perlu dievaluasi agar pembangunan jalan tak seperti proyek tambal sulam. Memang di Republik ini yang harus kita sadari betul bahwa kadang membuat jalan itu mudah, tapi memelihara ya itu yang sangat kesulitan, sehingga kadang pemeliharanya seperti tambal sulam ya, ada lubang ditempel ya. Nah, kemudian hujan ya sering dilalui oleh kendaraan sehingga dia terkelupas lagi, lubang lagi. Ya, jadi memang ini masih persoalan klasik dan klise ya. Hampir semua daerah membutuhkan ya infrastruktur jalan yang baik ya. Dan memang itu kan kewenangannya sudah diatur dalam undang-undang ya, lalu lintas, jalan raya ya, dan juga angkutan umum ya, bahwa ada tanggung jawab nasional, pemerintah pusat, ada tanggung jawab provinsi, dan juga ada tanggung jawab kabupaten kota ya. Tapi memang ini nggak berjalan dengan baik. Jadi alokasi dana untuk membenahi jalan-jalan yang rusak atau membangun jalan yang baru memang itu tidak cukup dananya. Nah, karena itu harus menjadi perhatian pemerintah. Dengan ketentuan hukuman pidana yang jelas, aturan tersebut menjadi peringatan bagi penyelenggara jalan, baik pemerintah pusat maupun daerah, agar lebih sigap menangani kerusakan infrastruktur jalan sebelum ada korban. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga mereda. Ketegangan ini berawal dari isu nuklir Iran yang dianggap membahayakan negara Barat dan juga Eropa. Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda. Ya pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini terus berlanjut, dan ini berawal dari isu nuklir Iran yang kemudian dianggap membahayakan negara Barat serta Eropa. Informasinya, minggu ini juga akan berlangsung negosiasi maupun perundingan antara Amerika serta Iran di Jenewa, Swiss. Lalu akan seperti apa perundingan ini berlangsung, ataukah akan ada tindakan militer yang diambil dari kedua belah pihak? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber tentunya yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Dian Wirangjurith, Dubes RI untuk Iran di tahun 2012 hingga 2016. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mbak Ken. Terima kasih Selamat sudah malam, hadir pemirsa. malam hari ini Pak Dian, dan juga bergabung bersama kita ada pakar hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Mas Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak Ken. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Cepi Hakim dari Pusat Studi Air Power Indonesia. Selamat malam Pak Cepi. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat Bapak. Pak Dian, mungkin melihat ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, berbagai spekulasi muncul antara kedua negara nih Pak. Kalau Pak Dian sendiri melihatnya akan seperti apa sih ini arahnya? Mbak Ken, terima kasih. Spekulasi. Hidup kita hari-hari ini dengan spekulasi. Ya. Spekulasi yang sudah mulai sejak lama. Kalau mau diuruntun yang terakhir ya sejak perang yang 12 hari itu. Apakah Amerika akan menyerang lagi? Itu pertanyaan yang sampai saat ini masih relevan. Buat saya kondisinya sekarang sudah sangat berbeda. Perang dulu itu hanya saling uji coba. Amerika, Israel yang numpang di Amerika mengetes senjatanya bisa sampai Iran. Amerika bisa bunker busternya masuk ke dalam Iran. Tapi Iran ternyata kan bisa melawan, bisa membalas. Dan senjata-senjatanya, rudal-rudalnya bisa sampai Israel. Karena itu mereka sadar, kalau diteruskan pasti Israel hancur. Iran mungkin hancur juga. Ya karena dibantu sama Amerika kan Israelnya. Nah dari bulan Juni sampai sekarang saja sudah 8 bulan. Perkembangan dalam militer yang dalam kondisi emergency. Itu akan membuat semua negara yang mengalaminya akan berlomba-lomba mempercepat waktu. Untuk menyiapkan pertahanan yang lebih
ampuh dan serangan balik yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Konsekuensinya berat buat Israel terutama. Ada konsep namanya mutual assured destruction. Itu konsep perang dingin dulu. Sama-sama hancur. Pilihannya mau sama-sama hancur atau mau negosiasi. Nah, kondisi saat ini saja buat saya sudah tidak kondusif untuk Amerika mencoba menyerang Iran. Tadi disinggung sama Mbak Ken. Kapal induk Amerika ternyata kan baru satu. Yang satu lagi masih di yang Gerald Ford kan masih di Laut Tengah, masih mangkal di Yunani. Untuk masuk ke Iran butuh waktu. Kalau kapal induk datang, andalan kapal induk apa? Kapal terbang. Kapal terbang itu rawan sekali untuk kawasan seperti Laut Oman itu. Pak Cepi nanti mungkin bisa menjelaskan ya, bahwa yang namanya 2 kapal induk dengan masing-masing bawa pesawat, bawa kapal pengiring lainnya, menerbangkan pesawat tidak mudah loh. Ya, nah yang saya mau bilang, bagaimana mau ngomong serang kalau perdamaian lagi diupayakan di Jenewa? Pertemuan antara Amerika Iran di Jenewa itu kan banyak yang merancang, terutama negara-negara Teluk sendiri. Lah kalau perjanjian itu gagal, mungkin saja diserang, tapi konsekuensinya tadi. Tapi kalau perjanjian itu berhasil, kalau sekarang diserang, siapa yang mau menerima perjanjian seperti itu kalau negaranya sudah diserang dulu? Buat saya terlalu riskan kalau Amerika, Trump berani-beranian mencoba memaksakan kehendak pribadinya loh ya. Tanyakan rakyatnya. Rakyatnya lebih banyak mungkin mau dia mundur karena kasusnya. Tapi sekarang dia masih ngotot untuk membuktikan mungkin kita powerful. Yang faktor berikutnya yang harus dipertimbangkan, bagaimana ngomong board of peace kalau dia sendiri mempromosikan perang. Betul, nampaknya begitu kontradiktif ya apa yang diucapkan oleh Donald Trump begitu dalam isu-isu pertahanan maupun geopolitik internasional. Nah Pak Cepi, tadi sudah disinggung oleh Pak Dian, bicara soal kekuatan militer nih Pak. Mungkin kita awali dari Iran. Apakah memang kekuatan Iran ini cukup ditakuti oleh Amerika maupun juga Eropa, negara-negara Barat Pak Cepi? Ya, realitanya memang cukup ditakuti. Dalam pengertian diperhitungkan ya. Misalnya begini, pada waktu Irak, Amerika nggak pusing, dia bikin aja alasan punya senjata pemusnah massal, dia sikat, selesai. Tapi Iran enggak. Nah, kenapa? Karena ada perhitungan lain ya. Kenapa ini pada umumnya setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu nuklir, yang namanya senjata nuklir, itu menjadi rem yang ampuh untuk mencegah perang. Dia menjadi deterrent yang luar biasa. Gue pakai ini ya, gue pakai ini, mundur. Banyak contohnya ya. Pada waktu Teluk Babi, itu juga antara Kennedy dan Khrushchev, masing-masing mengancam, akhirnya masing-masing mundur. Intinya adalah senjata nuklir itu adalah persenjataan yang sangat diawasi karena akan menghasilkan mutual destruction, ya, musnah semua. Nah, sekarang apakah Iran punya? Nah, kita nggak tahu, ya. Tetap Iran diperhitungkan, itu jelas. Jadi kalau ada yang tanya apakah Amerika akan menyerang, saya bilang enggak. Dia cuma mengancam. Kalau orang mau menyerang, dia tidak mengancam. Ya, misalnya Jerman mau menyerang Inggris, dia nggak mengancam. Dia setelah duduki Prancis, dia langsung serang aja Inggris. Jadi Amerika tidak akan menyerang. Ya, kemudian kalau kita menghitung senjata nuklir yang merupakan rem yang paling ampuh untuk mencegah perang, itu bermula dari Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima Nagasaki itu adalah teknologi paling primitif dari senjata nuklir. Dia berkembang pesat selama Perang Dingin tahun 47 sampai 91. Ya, itu masing-masing mengembangkan dan luar biasa. Itu sebabnya muncul terminologi kalau nuklir digunakan itu mutual destruction, malah ada yang mengatakan dia memusnahkan bumi ini. Jadi itu senjata untuk pengerem. Nah, itu mengenai Iran dan kalau dibandingkan dengan Irak. Jadi kalau kan diserang pasti nggak diserang. Yang terjadi adalah ancam mengancam. Nah, kenapa Amerika mengancam dan dia tidak menyerang? Karena kalau orang mengancam itu ada keinginannya. Dia apa keinginan dia itu? Keinginan dia adalah memenangkan pertarungan dalam proses
persetujuan antara Iran dan Amerika. Dalam ilmu politik itu namanya power struggle ya, antara kepentingan masing-masing dituangkan di dalam perundingan. Nah, tetapi Amerika dia menggunakan gunboat policy atau gunboat diplomacy. Jadi sambil berunding dia nodong, jadi dia nakut-nakutin, dia ngancem. Ya, dia tidak akan nyerang, dia cuma ngancem. Dia sekarang lagi main poker lah, Amerika sama Iran. Nah, negara-negara mana yang memiliki, yang confirm memiliki senjata nuklir sebagai rem yang paling ampuh, itu bisa dilihat di permukaan, antara lain jelas Amerika dan Rusia. Walaupun setelah Perang Dunia Kedua kan ada proliferation nuclear agreement itu, yang pembatasan dan pemusnahan, dan pasti tidak dimusnahkan, itu pasti disimpan juga diam-diam ya. Dan beberapa negara sudah confirm memiliki. Baik. Salah satu negara yang memiliki itu adalah Korea Utara. Ya, Korea Utara. Kalau masih ingat waktu Donald Trump mundur dari Afghanistan, itu dia pengen ketemu Kim Jong Un dulu, baru dia menarik pasukan Amerika, sekutu Amerika dan sekutunya dari Afghanistan tahun 2021. Dan itu salah satu indikasi. Indikasi lainnya adalah dalam buku FEAR ya, FEAR bukan FIR ya, FEAR ya, FEAR, yang ditulis Bob Woodward yang mengangkat skandal Watergate. Dia jurnalis senior yang investigator. Dia menulis buku Trump in the White House. Di situ disebutkan dengan detail ya, teknis detail sekali. Jadi ketika Donald Trump masuk Gedung Putih, Donald Trump kan dikenal orang yang eratik ya. Dia tidak fix, dia orangnya eratik dan mudah emosional, dan dia bisa mengambil keputusan seketika tanpa pertimbangan macam-macam. Jadi berbahaya. Jadi dia dibayangi oleh Gary Cohn. Gary Cohn ini penasihat ekonomi Amerika, penasihat ekonomi Donald Trump sebetulnya. Jadi Donald Trump sebagai bisnismen, dia melihat waktu masuk Gedung Putih, dia melihat bagaimana untuk merecovery kesulitan ekonomi. Dan dia lihat ada KORUS. KORUS itu adalah US Korea Free Trade Agreement. Setiap agreement itu selalu ada 3 lapis. Lapis pertama yang diumumkan, yang kedua adalah batas atau classified, dan yang ketiga top secret. Dan Donald Trump nggak tahu ada top secret agreement di KORUS itu, di Korea Free Trade Agreement. Apa itu? Itu adalah Special Access Program. Ada perjanjian rahasia, top secret agreement. Baik, Pak Cepi. Bahwa kalau Korea Utara meluncurkan ICBM berkepala nuklir, itu dalam 38 menit Los Angeles rata dengan tanah. Padahal sistem pertahanan udara Amerika hanya bisa melacaknya setelah 15 menit, itu udah terlambat. Sehingga dia memerlukan Korea Selatan, paling tidak kita mendapatkan deteksi gambaran Korea dulu Selatan ya. yang bisa memberitakan 7 detik. Itu jadi adalah top secret agreement. Kita cukup punya banyak pengetahuan nih dan sejarah bagaimana kemudian kekuatan nuklir yang digunakan dalam kondisi-kondisi perang begitu. Tapi Mas Umam mungkin melihat juga dari sisi hubungan internasional atau secara diplomatik, akankah memang Amerika sampai pada merealisasikan ancaman tersebut, atau seperti kata Pak Cepi tadi, ini ancaman-ancaman saja kok gitu? Ya, kalau misal dalam konteks politik internasional, ini sudah masa atau terjebak dalam apa yang kita sebut dengan Hobbesian trap. Artinya bahwa upaya untuk melakukan diplomasi terus dilakukan, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah yang selama ini barangkali juga memiliki ketegangan khusus secara politik militer dengan Iran juga berkepentingan bagi hadirnya stabilitas keamanan di Timur Tengah. Maka upaya untuk menghadirkan diplomasi dan dialog di Swiss itu adalah upaya untuk melakukan buffer, sekaligus juga kemudian supaya tidak terjadi eskalasi antara Amerika dengan Iran. Tetapi satu proses ketika kemudian itu dilakukan proses negosiasi, tetapi di bawah tekanan yang terus dilakukan secara intens, pengiriman kapal induk, kemudian persiapan-persiapan yang lain, belum lagi juga statement-statement dari Trump yang tadi disebut oleh Pak Cepi sebagai pemimpin yang berkarakter eratik, maka itu berpotensi menciptakan 2 hal. Pertama, terkait dengan potensi terjadinya insiden. Nah, insiden itu bisa sesuatu yang sifatnya memang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Nah, ketika kemudian terjadi insiden, inilah yang kemudian kalau misal kita kembali pada literatur di Perang Dunia Kedua, itu yang kemudian disebut dengan strategic miscalculation. Nah, ketika kemudian terjadi strategic miscalculation, itulah kemudian eskalasi bisa tercipta. Nah, problemnya di sini memang masing-masing seharusnya memang bisa berpikir untung rugi. Kalau kita merujuk, Mbak, pada dokumen yang dimiliki oleh Department of Defense Amerika Serikat, yang juga sangat terkenal ya, ada seorang Letnan Jenderal Purnawirawan dari Marinir Amerika Serikat, Paul Van Kuiper. Dia adalah salah satu komandan yang waktu itu ditunjuk dalam yang disebut dengan Millennium Challenge 2002. Di situ dilakukan simulasi perang Amerika Serikat dengan Iran, dan dengan menggunakan teknik asimetrik, strategi asimetrik. Waktu itu Letnan Jenderal Kuiper dia diposisikan sebagai kekuatan yang mewakili Iran, itu bisa menenggelamkan kapal induk Amerika dalam hitungan 10 menit pertama, dan juga sekitar 16 kapal-kapal pengiringnya hanya dalam waktu cepat. Kenapa? Karena menggunakan kekuatan asimetrik. Nah, per saat ini, itu kan 2002. Saat ini memang sudah 20 tahun berlalu, tetapi kalau misalnya kita cermati kekuatan dan juga kapasitas dari Iran menciptakan drone-drone yang dalam skala yang luar biasa, kemudian kemampuan dia untuk menguasai Hormuz dengan rudal-rudal balistik yang anti kapal, termasuk juga berpotensi kemudian dia juga mengerahkan ranjau laut dan lain sebagainya. Maka hal itu seharusnya membuat Amerika berpikir ulang. Bukan hanya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tetapi berpikir ulang yang logik dan rasional itu bisa saja kemudian tidak dilakukan Amerika Serikat. Ketika sudah egonya sudah terpantik, kemudian harga diri dan lain sebagainya sudah menjadi yang garda terdepan, itulah yang kemudian disebut dengan strategic miscalculation. Maka ini berpotensi terjadi, tetapi hitung-hitungan di atas kertas, sebagaimana tadi disampaikan oleh Department of Defense US sendiri dalam Millennium Challenge 2002, di atas kertas tidak mudah bagi Amerika Serikat untuk menghadapi Iran saat ini. Nah nanti berikutnya kita juga akan membahas tentang bagaimana sih kondisi di dalam negeri Iran sendiri. Mungkin nanti Pak Dian juga cukup banyak bisa menjelaskan ya, karena cukup banyak kemudian isu-isu yang mengatakan bahwa di dalam negerinya sendiri sedang terpecah nih. Kondisi sosialnya seperti apa, nanti Pak Dian akan menjawabnya, tentunya akan hadir untuk Anda pemirsa. Usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Pak Dian, gelombang protes kan terjadi di Iran begitu besar Pak, begitu masif juga berita yang kita tahu begitu. Dan kemarin juga baru saja kita mengetahui ada gelombang protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ada kemudian tudingan ini merupakan bentuk propaganda Amerika, Pak Dian. Seperti apa melihatnya? Bukan tudingan, Mbak. Memang propaganda Amerika. Tapi begini loh. Demonstrasi buat saya sudah juga masalah kemarin, yang sebelumnya nih, yang 28 Desember, 3 hari selesai kok. Sekarang kalau dibilang demonstrasi buat saya meragukan, karena yang Desember saja 3 hari itu, kalau mau jujur, tadi Mbak maaf ya, saya mungkin harus koreksi, demonstrasinya nggak masif. Sebaliknya demonstrasi dari pihak yang mendukung pemerintah, kalau dari pakai drone dari atas, itu akan kelihatan padatnya massa. Kalau yang mahasiswa yang katanya demo masif tadi, itu kan kameranya dari lihat gampang porak-poranda tuh lari. Kalau padat ini gambaran yang coba untuk dihadirkan. Itulah yang coba dikenalkan ke penonton, seakan-akan luas. Demonstrasi itu hanya terjadi di 3 kota besar, yaitu di Teheran terutama, dan kalau nggak salah Isfahan dan satu lagi. Tapi di kota suci macam Mashhad atau Qum tidak ada sama sekali demonstrasi. Dan demonstrasi itu kan saya sudah berkali-kali sampaikan, kefatalan demonstrasi itu satu karena dia mulai menyentuh bangunan-bangunan yang sifatnya sakral, menyangkut keyakinan agama, yaitu membakar masjid. Wah, itu fatal. Makanya rakyat bangkit melawan. Nah, kalau sekarang ada demonstrasi, saya pikir sudah tidak akan lebih besar dari yang sebelumnya. Dan demonstrasi seperti ini biasa saja, kita nggak ada krisis, nggak ada apa juga demonstrasi jalan aja terus. Nah, yang saya mau bilang begini loh, senjata nuklir, lihat pengalaman Nagasaki Hiroshima tadi disampaikan kawan baik saya Pak Cepi itu. Apakah kota-kota di Jepang lain hancur?
tidak. Memang teknologinya kata Pak Cepi tadi paling primitif kalau dibandingkan sekarang. Tapi sekarang contohnya begini loh, kalau dijatuhkan nuklir di Bandung, yakin Jakarta juga tidak ada apa-apa. Nah, dikondisikan tadi tanya kondisi Teheran. Kondisi Teheran sekarang saya tiap hari masih komunikasi sama teman-teman. Seperti apa kondisinya Pak Dian? Aman-aman aja, tenang-tenang, semua kegiatan hari-hari berjalan biasa. Kalau percaya atau tidak saya dikirimin ya pribadi. Foto-foto mereka lagi ngopi di tempat saya ngopi dulu. Saya kan sebelum perang kemarin juga saya dari sana. Itu saya ngopi di sana aman nggak apa-apa. Artinya posisi pemerintahan Iran saat ini masih cukup kuat dengan dukungan rakyat? Buat saya sangat kuat karena yang disentuh oleh Amerika dan sekutunya apalagi Israel menggantikan rezim. Ya. Rezim sekarang ini adalah rezim yang berhasil mendobrak ribuan tahun rezim otoriter monarki absolut. Loh, sampai 2002 itu mungkin orang-orang yang lahir pada 1979 itu masih mengalami itu. Nah anak-anak sekarang kan nggak ngalami penderitaan di bawah monarki. Mereka cuma tahu satelit ada, HP ada, di luar pakai parabol lihat, waduh bebas. Padahal kalau mau jujur negara yang lebih ketat dari Iran juga banyak. Nah yang saya mau bilang lagi, kok Iran yang diusik gitu loh. Sementara Amerika berhenti tuh mengusik Korea Utara. Ya. Jawabannya mungkin satu, seorang penulis Amerika yang namanya Kenneth Waltz sudah menyatakan mungkin untuk menciptakan stabilitas di kawasan, biarin Iran punya senjata nuklir. Oke. Apakah seperti itu Pak Cepi soal nuklir yang sedang kita bahas juga dan juga pertemuan di Jenewa, Swiss. Ini akan menjadi pembahasan utama, ini yang akan menjadi daya tawar dan punya potensi buntu Pak Cepi? Ya, pasti ya. Daya tawar itu berlapis-lapis, tapi lapisan yang paling mendasar adalah penggunaan senjata nuklir. Ya, itu sebabnya kenapa Amerika nggak nyerang aja Iran, dia cuma ngancem. Dan itu juga sebabnya Iran dengan beraninya dia ngancem balik juga kan. Jadi kenapa dia ngancem balik? Pasti ada sesuatu yang dia miliki untuk bisa melawan. Ya kalau di permukaan kita bisa melihat. Baik, silakan Pak Cepi. Ya, ada suara. Ya. Suara siapa tadi? Baik, silakan Pak Cepi dilanjutkan. Ya, baik. Jadi kalau dilihat di permukaan, Amerika memang masih menjadi yang terkuat di dunia ya. Kalau kita bicara hitung-hitungan tentang kekuatan perang ya, karena sejak Pearl Harbor itu Amerika memang membangun angkatan perangnya ugal-ugalan. Ya, dia menggunakan dia jargonnya itu adalah global reach, global vigilance, global power. Jadi kalau secara di permukaan pasti dia lebih kuat. Tetapi lebih kuat itu menjadi tidak punya arti yang menentukan kalau berhadapan dengan nuclear power. Dan harus diingat, kalau setelah Perang Dunia Kedua itu orang Belanda mengatakan the Hekken beheersen the wereld ya, orang gila yang memimpin dunia. Itu pada waktu perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sekarang nggak bisa lagi karena perang itu bukan leader versus leader, bukan angkatan perang lawan angkatan perang, tapi nation versus nation. Jadi contohnya adalah pada Perang Vietnam kurang apa kekuatan Amerika? Tetapi isu dalam negeri ya, isu dalam negeri itu bisa merubah policy, foreign policy, sehingga protes dari rakyat Amerika itu yang lebih menyebabkan satu di antara lain Amerika mundur dari Vietnam. Begitu juga pada waktu di Afghanistan, dia 20 tahun menyerang Al-Qaeda, sia-sia uangnya habis, dia mundur akhirnya. Apa? Karena memang tekanan dalam negeri itu juga menjadi sesuatu yang menentukan. Dalam manajemen konflik sekarang ini sudah jelas sekali bahwa yang berperang itu bukan angkatan perang. Udah sistem melawan sistem, dan lebih luas lagi adalah nation versus nation. Jadi tidak bisa ditentukan lagi oleh seorang Donald Trump sendirian, nggak bisa. Sekarang aja udah banyak kan respon-respon di dalam negeri yang tidak setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Donald Trump. Sekali lagi orang khawatir penggunaan nuclear power. Oke, baik. Kalau Mas Umam melihat nanti bagaimana perundingan yang akan terjadi di Jenewa, Swiss, ini akan seperti apa berjalannya Mas Umam?
Ya, kalau misal konteks perundingan di Swiss, saya berkeyakinan itu akan berhasil. Berhasil dalam arti proses itu akan berjalan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari strategi menyelamatkan muka dari Presiden Trump. Karena dari berbagai simulasi tidak berhasil. Mengapa? Tadi dari sisi militer, simulasi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa memang kemampuan dari militer dan juga teknologi ya dimiliki oleh Iran relatif mampu membalance kekuatan militer Amerika Serikat. Ya. Kemudian tadi dari sisi internal, jadi kalau misal kita mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di Iran, demonstrasi dalam skala yang sedang, besar, tadi dikonfirmasi oleh Pak Dubes Dian, bahwa itu diasumsikan misalnya sebagai bagian dari upaya propaganda US untuk kemudian memobilisasi kekuatan, dalam konteks tertentu memang cukup logik. Karena kalau misal kita setback pada sejarah 1953, terjadinya kudeta, kita setback pada 1979 terjadinya revolusi Iran, memang kekuatan eksternal itu memiliki andil besar dalam upaya untuk mengeskalasi sekaligus juga mengkonsolidasikan kekuatan. Kenapa? Karena target utama dari operasi politik besar ini adalah mengganti rezim kepemimpinan di Iran. Mengapa? Karena rezim kepemimpinan Iran inilah yang kemudian memiliki dampak dan juga pengaruh luar biasa di konteks Timur Tengah. Misalnya dari sisi militer dan juga dalam konteks ekonomi, Iran termasuk dikategorikan sebagai salah satu penopang utama kekuatan-kekuatan besar yang berpotensi memberikan ancaman serius terhadap Amerika Serikat. Mulai dari Houthi, termasuk Hamas, termasuk Hizbullah, termasuk milisi-milisi yang berada di wilayah pinggiran Iran. Dan semua itu most likely yang diduga adalah Iran. Kemudian dari sisi kekuatan geografis, Iran memiliki pengaruh dan juga bargaining position untuk menguasai Selat Hormuz. Hormuz itu Mbak, itu praktis kalau misal kita lihat data di 2024, itu praktis per hari itu ada sekitar 20 juta barel minyak per hari yang lewat di Selat Hormuz. Artinya kalau misal kemudian blokade, kemudian langkah-langkah yang cukup ketat ya dilakukan oleh Iran, dampaknya bukan hanya Amerika Serikat, tapi ekonomi dunia. Ditambah lagi yang terakhir adalah kekuatan energi. Cadangan minyaknya, kalau misal kita melihat kemarin dilakukan US di Venezuela, maka ini menjadi sebuah bagian dari trigger bagi kalkulasi Amerika Serikat untuk berkepentingan melumpuhkan Iran. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan dilakukan segala cara, tetapi bagaimanapun juga independensi kekuatan dari Iran tampaknya tidak mudah untuk ditaklukkan. Nah, ini yang kemudian kita berkeyakinan perang terbuka tampaknya tidak akan dilakukan. Tetapi proses negosiasi meskipun memang tidak mudah karena modelnya kepemimpinan Trump itu bukan win-win solution sebagaimana yang dilakukan oleh Obama di tahun 2015 dengan melibatkan beberapa negara pemilik nuklir yang lain. Trump cenderung melakukan pendekatan zero sum game. Dia ingin semuanya ikut keinginan dia tanpa membuka ruang dialogis yang sifatnya equal di sana. Oke. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan melihat dulu bagaimana sih kondisi di Iran saat ini. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dan berbincang bersama dengan Mas Said Idrus, warga negara Indonesia yang saat ini tengah berada di Iran. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Said Idrus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Iran, Mbak. Ya, Mas Said Idrus, mungkin bisa diberikan gambaran kondisi di Iran saat ini seperti apa sebetulnya, Mas? Ya, tanggal 25 Februari, hari ini tanggal 25 Februari 2026, hari ke-6 di bulan Ramadan. Seperti yang kita lihat sekarang ini saya berada di tengah-tengah kota Qum. Kita bisa melihat masyarakat juga masih tetap beraktivitas seperti biasanya, masih beraktivitas dengan normal, sekolah-sekolah masih buka, kantor-kantor juga masih buka, instansi pemerintah masih beraktivitas dengan biasa, dengan sangat normal. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan di sini, karena saya berada di tengah-tengah masyarakat Iran, tidak ada kekhawatiran di wajah masyarakat Iran. Tidak ada masyarakat Iran yang saya lihat ketakutan, tidak ada masyarakat Iran yang saya lihat mereka khawatir terhadap ancaman serangan Trump.
Oke, baik. Artinya Mas mengenai gelombang protes, demonstrasi yang mungkin ini diketahui oleh Indonesia atau mungkin negara-negara di luar Iran, seperti itukah sebetulnya yang terjadi atau jauh berbeda? Ya, seperti yang saya saksikan di sini secara langsung di Iran, di beberapa kota tidak ada sama sekali demonstrasi. Adapun kemarin 2-3 hari yang lalu adanya demonstrasi kecil-kecilan yang terjadi, itu pun terjadi di Universitas Teheran. Hanya di kota Teheran aja, hanya di Universitas Teheran yang terjadi demonstrasi kecil-kecilan, itu pun mengenang istilahnya kejadian demonstrasi yang sebelumnya tanggal 6 Januari dan tanggal 8 Januari pernah terjadi. Tapi tidak di seluruh kota terjadi demonstrasi, aksi protes seperti itu. Seluruh masyarakat di Iran saat ini hidup dengan normal dan juga kondusif, tidak ada demonstrasi anti pemerintahan dan juga tidak ada demonstrasi menyudutkan pemerintah untuk menyerah terhadap Amerika, menyudutkan pemerintah untuk istilahnya menerima seluruh syarat-syarat dari Amerika yang ditekankan oleh Amerika kepada Iran. Jadi masyarakat sejauh mana yang saya saksikan pada saat ini, masyarakat Iran hampir keseluruhan mendukung pemerintah dan tidak gentar dan tidak takut terhadap ancaman Trump, dan tidak ada demonstrasi-demonstrasi seperti apa yang diberitakan oleh media-media barat. Oke, baik Mas Said Idrus, terima kasih atas informasi dan gambaran situasi langsung dari Iran. Sehat selalu Mas Said Idrus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, menarik, kita mendapatkan informasi kondisi terkini ya di Iran. Nanti mungkin Bapak-Bapak juga bisa memberikan gambaran mengenai hal ini. Pak Dian sudah senyum-senyum, nampaknya betul yang tadi dijelaskan oleh Pak Dian. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini tentunya melihat ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Pak Cepi Hakim, Amerika Serikat mengklaim sudah menaruh kekuatan militernya di Timur Tengah. Ini cukup menunjukkan bagaimana kekuatan Amerika, atau kita bicara perbandingan, mana yang lebih kuat Pak Cepi? Baik, Pak Cepi, sudah bisa mendengar suara saya karena kami belum bisa menangkap suara Pak Cepi. Oke, terima kasih. Jadi kalau siapa yang lebih kuat ya dilihat di permukaan dengan informasi yang terbatas, itu pasti yang lebih kuat Amerika. Oke. Itu pastilah ya. Tetapi kita tidak tahu seberapa besar kekuatan Iran ya. Dan ketidaktahuan ini juga mengundang tanda tanya besar. Sebuah negara yang begitu confidence untuk menantang Amerika, tentu dia ada andalan dia. Apakah senjata nuklir, apakah temannya negara lain, sekutunya dan sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi yang kita lihat sekarang adalah bagaimana Amerika mengancam dan Iran balas mengancam di tengah-tengah negosiasi yang sedang berlangsung. Oke. Ya. Jadi kalau dikatakan akan perang akan pecah, saya kira kecil perang akan pecah, karena ini dalam berunding dan ancam mengancam itu biasanya sampai ancam mengancam aja. Kecuali dinamika dari ancam mengancam itu juga bisa menimbulkan kotslet ya, pada salah satu ketika, pada satu titik itu akan pecah juga perang terbuka. Tapi kita tidak bisa meramal itu, sulit untuk bisa mengantisipasi apakah itu akan terjadi atau tidak. Tetapi intinya dalam kondisi seperti ini, yang sedang berlangsung adalah negosiasi, yang sedang berlangsung adalah ini power struggle ya, antara kepentingan Amerika, dalam hal ini kepentingan Barat di Timur Tengah. Timur Tengah adalah kancah konflik sepanjang sejarah dunia, boleh dikatakan seperti itu. Apa sih konflik? Konflik itu pada umumnya garis besarnya itu disebabkan dua hal ya. Pertama perebutan teritori, dan kedua perebutan sumber daya alam atau natural resources. Dan dua-duanya itu sekarang berada di Timur Tengah yang menjadi sentral dari konflik global. Nah, disitulah pertarungan kepentingan, disitulah power struggle antara kekuatan Barat dengan kekuatan-kekuatan yang berada di sekeliling negara Iran. Dan di Timur Tengah sendiri itu tidak bersatu kan. Kita melihat bagaimana negara-negara di Timur Tengah itu juga berpihak ke Barat, ada yang ke Timur, ada yang sendiri dan sebagainya.
Tapi kalau melihat gambaran Iran sendiri dan banyak informasi yang bisa kita percaya bahwa Iran mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Tentunya dengan latar belakang kultur yang dari sejak zaman dulu ya, mereka tuh terbentuk sebagai sebuah negara yang mempunyai keberanian yang luar biasa, dan mereka sangat solid ya sebagai warga Iran, dan itu modal terbesar dalam menghadapi negosiasi sekarang ini dengan Amerika. Dan Amerika kelihatan frustrasi karena keinginan dia itu tidak berhasil untuk bisa disetujui oleh Iran. Kombinasikanlah dengan ancaman-ancaman yang muncul ya, mengirim kapal induk lah, mengancam akan menyerang limited strike lah dan sebagainya. Itu ancaman-ancaman aja, karena ancaman itu tujuannya bukan perang. Ancaman itu tujuannya ada yang dia inginkan dari ancaman itu. Apa yang dia inginkan itu? Nah, itu tertuang dalam negosiasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Itu dari kekuatan militernya. Kalau dari kekuatan diplomasinya, Mas Umam, masing-masing entah Amerika ataupun Iran memiliki modal apa sih yang ingin kemudian dinegosiasikan dalam perundingan? Siapa punya tujuan apa sebetulnya? Ya, ini yang kemudian menjadi agak tricky ya, karena Amerika Serikat sendiri sedang dipimpin oleh presiden yang sebenarnya tidak begitu percaya dengan perundingan. Jadi sangat tidak percaya dengan diplomasi, apalagi kita sudah melihat ya bagaimana kemudian dia keluar dari multilateralisme puluhan, 63 bahkan. Nah, artinya apa? Kalau misal kemudian kita berharap perundingan itu terjadi dalam konteks win-win solution, masing-masing kemudian mendapatkan opsi sesuai dengan kehendak ekspektasi masing-masing. Maka setidaknya kalau misal kemudian pertama kan ini kan pemicunya kan urusan narasi tentang nuklir. Maka kemudian kita kembali kepada perjanjian JCPOA tahun 2015 yang dulu ditandatangani oleh waktu itu Obama ya, melibatkan 5 negara lain, jadi P5+1. Jadi mulai dari Inggris, kemudian Jerman, kemudian Prancis, kemudian China, kemudian Rusia. Nah, kalau misal kemudian itu kita jadikan sebagai referensinya, maka dalam konteks ini yang dihasilkan dulu, 1, Iran setuju untuk mengurangi jumlah sentrifugalnya. Itu mesin untuk kemudian melakukan pengayaan sehingga kemudian menjadi uranium yang kemudian diharapkan bisa menjadi senjata nuklir. Yang kedua, dia kemudian membuka ruang bagi IAEA untuk melakukan inspeksi di internalnya. Kemudian yang ketiga, pengayaan uraniumnya juga diminta untuk dihentikan waktu itu. Iran waktu itu sudah berbesar hati menerima itu dengan konsekuensi, dengan kompensasi 5 negara tadi plus Amerika di bawah Obama, dia diberikan ruang untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi ekspor minyaknya dibuka dan kemudian embargo ekonomi terhadap Iran juga dicabut. Jadi ada win-win solution. Yang menjadi concern kita, apakah Trump memiliki goodwill yang sama dengan Obama untuk memberikan ruang pada Iran atau tidak? Saya pribadi per saat ini melihat terjadi apa yang terjadi di PBB, melihat yang terjadi di UNSC, melihat yang terjadi pada BOP, rasa-rasanya dia tidak akan melakukan negosiasi seperti itu. Nah, ini tantangan cukup serius, tetapi kita harapkan ada proses negosiasi yang lebih rasional, yang kemudian bisa memaksa quote by quote Trump untuk kemudian menjalankan kebijakan lebih hati-hati. Oke, baik. Nah, kalau Pak Dian melihat kondisi di Iran per hari ini, Pak, tadi kita sudah saksikan langsung, kira-kira posisi Iran akan seperti apa menyikapi nanti juga pertemuan yang mungkin akan berlangsung di Jenewa, Swiss dengan Amerika? Terima kasih, Mbak Ken. Begini loh, melihat sebuah negosiasi itu proses yang sebenarnya begini. Apa yang terjadi sekarang, kehebohan di dunia yang terjadi sekarang itu tidak lebih dari karena 2 manusia. Yang satu namanya Trump, yang satu namanya Netanyahu. Kalau 2 orang ini tidak ada, rasanya Amerika pun bukan Amerika yang seperti sekarang kita lihat. Di masa Obama, Amerika adalah negara yang ternyata mau mendengar, mau menghargai. Nah, mendengar dan menghargai itu kunci buat sebuah negosiasi. Makanya JCPOA tercapai. Sedikit tambahan, sedikit klarifikasi. Yang namanya perjanjian ketika itu sudah ditandatangani dan berlangsung selama 2 periode, 2 tahun. Artinya apa? Sanksi ekonomi terhadap Iran dikurangi secara bertahap.
uang Iran yang dibukukan oleh Amerika dicairkan secara bertahap kalau Iran memenuhi apa yang dituntut dalam perjanjiannya, yaitu mengurangi pengayaan uranium. Saya mau bilang begini loh, tolong pemirsa mari kita pahami, pengayaan uranium bukan satu hal yang dilarang. Semua negara diizinkan mengembangkan teknologi nuklir melalui pengayaan uranium. Pengayaan uranium ini bisa untuk tujuan damai masalahnya. Hanya Iran dicurigai katanya buat senjata yang tidak pernah terbukti sampai saat ini karena yang namanya organisasi IAEA itu adalah organisasi yang selalu double standard terhadap negara yang lain dia setujui, terhadap Iran dia. Oke, paling tidak kita sudah mencoba untuk membaca bagaimana kira-kira posisi antara Amerika dan juga Iran hari ini. Kita tunggu nanti apakah betul-betul negosiasi ini akan mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak, Amerika dan juga Iran. Tapi terima kasih atas diskusinya malam hari ini Bapak-Bapak semua, Pak Dian, Mas Umam dan juga Pak Cepi sudah berdiskusi malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya dan usai jeda tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda. Pemirsa, tidak bisa mengisi bensin Pertalite, seorang pria melakukan penganiayaan kepada 3 pegawai pom bensin di Jalan Bekasi Timur Raya Cipinang Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebuah aksi penganiayaan kepada 3 pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Bekasi Timur Raya Cipinang Pulau Gadung terekam oleh kamera pengawas. Diduga pria tersebut melakukan aksi pemukulan dikarenakan barcode tidak sesuai saat hendak mengisi bahan bakar jenis Pertalite. Hingga terjadi cekcok antar petugas SPBU dan pelaku hingga berujung pemukulan. 3 orang mengalami luka di bagian wajah serta rahang. Kemudian korban pun visum dan membuat laporan ke polisi. Serta pelaku berhasil diamankan kepolisian. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.